Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku semua? Sehat? Baik. Ada yang sakit, batuk, demam? Semoga diberi kesehatan ya Mas. Siapa? Itu sakit. Kita doakan bersama semoga Mas Idul segera sembuh. Untuk teman-teman yang lain sedang ada kuliner ya? Oke, baik. Namun sebelum memulai kegiatan bersama Ibu di sini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau berdoa? Berdoa dalam hati aja. Oh ya, silakan. Mulai belajar materi ini, marilah kita berdoa untuk kepada masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mas siapa? Mahindra. Masih oh ya berarti ya. Energi. Gimana? Semangat gak hari ini? Tadi habis pelajaran siapa? Bu siapa? Ekonomi. Belajar apa tadi ekonomi? Belajar terusan IPC sama iuran. Lumayan sedikit kepala puyeng ya? Lumayan. Udah pusing nggak? Lumayan kita sudah pusing. Oke, di sini kenal terlebih dahulu Ibu Deswian Rafuka dari Universitas Gadjah Semarang, biasa dipanggil Bu Fia. Halo semua, salam kenal ya. Di sini akan melaksanakan bimbingan klasikal bersama anak-anak semua. Bimbingan klasikal adalah pelayanan bimbingan konseling dalam setting kelas. Nanti anak-anak di sini akan mendapatkan materi tentang belajar, pribadi, sosial, sehingga anak-anak bisa menjalani kehidupan secara efektif. Diharapkan nanti anak-anak bisa berpartisipasi aktif, enjoy dalam melakukannya, serta happy. Oke? Kayaknya masih lemas. Ibu pengen agar semangat ada SPP. Semua bisa berdiri? Yuk. Semangat. Ya, agak giol-giol ini. Are you ready? Bisa ditentukan ya. Ayo yang belakang, semangat.
Oke, tepuk tangan semuanya. Ibu ada data statistik tentang jumlah kasus bullying di Indonesia menurut data KPAI dan JNE. Belum ada data terbaru di 2025. Terakhir di 2024 angkanya sudah masuk di 573. Semakin banyak atau semakin dikit ya di dalam data? Semakin banyak. Selanjutnya ada kasus bullying di sekolah. Ini juga data terakhir di tahun 2018. Belum sampai di bulan. Ini sudah ada korbannya 107 dan pelakunya 127. Kira-kira kenapa semakin tahun semakin banyak kasus bullying dan korban? Ada yang mau memberi tanggapan dan menjawab? Kira-kira kenapa sih? Atau dari pelaku, dari korban, dari sekolah, mana yang paling merugikan ketika ada kasus bullying? Korban. Kenapa korban, Mas? Karena mendapat Karena mental. Terus trauma juga. Trauma fisik, luka fisik juga mungkin ya. Kalau untuk pelaku rugi nggak? Rugi kenapa, Mas? Karena dilakukan. Nggak ada manfaatnya. Oh, nggak ada manfaatnya juga, nggak ada manfaatnya rugi. Untuk sekolah rugi, karena Mempengaruhi akreditasi. betul ternyata kasus semakin banyak kasus perundungan dan bullying di sekolah juga mempengaruhi akreditasi sekolah tersebut. Jadi nggak ada yang diuntungkan dari bullying. Jadi kita penting nggak nih untuk mencegah dan menghilangkan perilaku bullying? Penting ya. Jadi bullying ini Pemirsa, seorang pelajar SMP di Pinrang tentang video tentang bullying bisa kita tonton bersama. Sulawesi Selatan menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh rekan-rekan sekelasnya. Video kekerasan yang berada di luar jam sekolah tersebut tersebar dan viral di media sosial. Inilah video yang viral di media sosial yang memperlihatkan seorang pelajar SMP berinisial RD terlihat dipukuli atau mengalami perundungan oleh teman sekelasnya sendiri. RD tak berdaya saat dipukul dan dianiaya berulang kali oleh salah seorang rekannya. Namun bukan dimarahi, rekan lainnya malah ikut melakukan perundungan verbal dan memaki. Meski terjadi di luar jam dan lingkungan sekolah, pihak sekolah tetap turun tangan memediasi dengan mempertemukan keluarga korban, pelaku perundungan, dan dihadiri pihak kepolisian. Kasus perundungan ini dipicu saat korban mengomentari foto teman perempuan pelaku di media sosial. Komentar korban membuat teman perempuan pelaku melaporkan hal itu kepada pelaku. Pelaku yang kesal kemudian melakukan penganiayaan terhadap RD di lokasi yang tak jauh dari SMP Negeri 1 Mandiro Bulu, tempat mereka bersekolah. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Rusli Zafar, TV One mengabarkan. Gimana dari video tersebut? Apa yang bisa diambil? Ada yang mau terus pendapat di sini? Itu adalah berarti adik kelas kalian ya? Anak-anak SMP yang ternyata bullying juga dilakukan di sekolah. Gimana menurut kalian?
Ada yang mau share pendapat? Mungkin dari laki-laki, tadi kasusnya adalah mengomentari foto teman perempuannya di media sosial. Terus mana? Ada yang mau share pendapat? Jawab Pak, feel untuk teman-teman dan anak semua. Silakan. Mungkin ada kasus lain di sini ataupun pernah menemukan, pernah melihat. Ya Pak, yuk. Bukan kalau bisa mengungkapkan. Mungkin nanti ya ceritanya boleh kalau ada. Bu, saya ada cerita ini. Bu, kalau menurut saya siswi SMP itu wajar Bu seperti itu begini. Ada yang mau menyampaikan? Ada apa, feel free. Mungkin yang lagi bisik-bisik di belakang akan bisa menyampaikan pendapatnya. Gimana? Kalau menurut Mbak siapa? Mbak siapa? Bapak siapa? Naila. Gimana? Oke, kata Mbak Naila tidak menghargai, tidak menghakimi, tapi itu semua bisa dibicarakan dengan baik-baik gitu ya Mbak ya. Oke, boleh tepuk tangan Mbak Naila. Jadi sebenarnya apa sih itu bullying? Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Bullying bisa terjadi di mana saja, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan pertemanan. Ini jenis-jenis bullying. Saat ini ada cybernya ya, tambahan, karena kita semua sudah ada di dunia media sosial. Yang pertama itu ada sosial mungkin ya, menyakiti seseorang dengan merusak hubungan sosial atau reputasinya. Contohnya, mengucilkan dari kelompok, menyebarkan fitnah, mempermalukan depan umum atau mengendalikan teman atau tidak bergaul dengan korban. Dalam pertemanan ada sih, dia itu ada, tapi tidak dianggap keadaannya, dikucilkan. Terus kemudian tentang perhubungan tentang prasangka. Ini berdasarkan pada prasangka terhadap perbedaan identitas, biasanya perbedaan ras, suku, agama, menganggap rendah satu sama lain. Kemudian ada cyber. Cyber di sini menggunakan media digital untuk menyerang, mempermalukan atau mengintimidasi orang lain. Pernah dapat komenan buruk gak di media sosial? Pernah? Media sosial apa ini? Mas Idul ya tadi ya? Di TikTok. Pernah lihat? Pernah merasakan? Alhamdulillah tidak ya. Itu sangat berseliweran sekali apalagi. Namanya siapa, saya salah mengungkapkan. Oh Zaki, oke. Namanya bagus loh Zaki. Selanjutnya adalah perhubungan atau bullying verbal nih. Tindakan menyakiti orang lain melalui kata-kata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sering nggak nih di sini? Apa biasanya celotek apa? Nama-nama orang tua kah atau nama-nama apa ya? Panggilan gitu. Seperti ini Zaki, tiba-tiba dipanggil Idul gitu ya. Jangan ya. Ini nggak ada ya, semua baik. Terus kemudian selanjutnya adalah bullying tentang fisik. Ini biasanya laki-laki nih yang punya kekuatan fisik yang lebih, ya. Menyakiti tubuh atau barang milik orang lain, memukul, menendang, menjambak, meludah, merampas, apa? Memegah. Agak ngopor beli Oke, kalau di sini
ada pernah mendapati teman yang dari dampak bullying? Kira-kira apa akibatnya dan dampaknya buat korban bullying? Trauma. Kemudian mental, fisik. Mentalnya terkena. Jadi insecure. Terus insecure ya, bukan insinyur ya. Jadi untuk korban terutama pasti dampaknya tidak hanya berlaku 1 kali 2 kali sehari ataupun 2 hari, tapi bagi dia bullying itu sangat-sangat membekas. Dampaknya salah satunya adalah gangguan depresi dan kecemasan. Betul sekali tadi. Meningkatnya depresi dan kesepian, perubahan pola makan atau tidur, dan kehilangan minat dalam melakukan hal-hal yang sebelumnya disukai. Dia semangat dalam berangkat sekolah, tapi tiba-tiba nggak pernah berangkat. Tiba-tiba mengurung diri. Mungkin itu dampak dari itu. Kemudian cedera fisik tadi betul sekali, dampaknya dari fisik. Mungkin bisa luka, memar, cacat, bengkok, dan kesakitan akibat bullying fisik yang serius. Mungkin bisa juga meninggal dunia kalau sampai parah kasusnya. Kemudian biasanya ini mengisolasi diri. Nah, karena dibully sehingga dia merasa tidak diterima di lingkungannya, sehingga dia mengisolasi diri. Ada yang tahu mengisolasi diri itu apa? Tubuhnya diisolasi. Masih apa mas? Mengisolasi diri apa? Mengurung diri. Mengurung Dunia luar. diri. Tidak bisa keramaian. Di keramaian. Terus? Gitu. Ya, dia itu cenderung menarik dari lingkungan karena dia merasa tidak terima. Terus kemudian memendam trauma psikis yang kadang akan didendam di masa yang akan datang. Biasanya pelaku itu adalah korban dari bullying yang dia pendam sehingga menjadi trauma, akhirnya dendam. Jadi pelaku. Kemudian menurunnya pencapaian akademis dan kehadiran di sekolah karena sering meningkatkan kecenderungan anak untuk bolos, tidak naik kelas bahkan keluar dari sekolah karena tadi merasa dikucilkan, dia nggak baik-baik aja dalam dirinya, akhirnya prestasinya pun turun, nilainya nggak baik. Coba bisa diamati kah? Jelas tidak? Jelas ya. Nih, bukan. Poster ini berisi tentang jerat hukum bullying di sekolah. Ada pasalnya yang mengatur, dendanya juga 72 juta. Dan akses layanan jika ada perundungan atau mengalami perundungan. Selanjutnya, silahkan bisa berkelompok. Ini aja ya, sederet. Bisa mengikat ataupun duduk yang bisa bersama diskusi. Dan mengamati poster ini bersama-sama. Kelompok 1 nanti membahas, ini kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 nanti membahas tentang pasal berapa sih dari undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 yang menyatakan pelarangan kekerasan pada anak dan bagaimana bunyinya. Mungkin bisa difoto dulu untuk dan diskusinya kelompok 1. Kelompok 2 pun sama. Silahkan. Apa kiat-kiat yang dapat kalian lakukan untuk mencegah bullying di kelas? Selanjutnya kelompok 3. Mengapa perilaku bullying sering dilakukan
dilakukan secara tersembunyi. Apa peran orang tua dan wali dalam mencegah bullying menurut infografis tersebut? Silakan bisa berdiskusi. Ibu beri waktu mungkin 7 menit ya, cukup ya? 7 menit. Nah, ditulis di baliknya aja. Baik, poster. Ayo, silakan berdiskusi. Ini yang cewek diajak berdiskusi, yang cewek. Ini baru. Yang kelompok sini bagaimana? Siapa? Bukunya gimana? Bukunya. Bangkunya kamu gimana tuh? Ini kelompok 1, 2, dan 3 kamu alas. Kamu dari mana? Yang tadi ya? Bisa ditulis itu soalnya. Bisa ada. Dilarang menggunakan AI ya. Silakan bisa berdiskusi. Tulisannya bagus. Sekretaris kelas kah? Enggak.
Tak apa langsung tak apa. Jadi memang terus main dulu. Terima kasih ya. Recording. Iya, kuliner itu ya? Iya. Waktunya 2 menit lagi. Setelah ini dilanjutkan sesi terakhir. Diam adalah Satu menit lagi ya. Sudah, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah, aman. Kelompok 3. Di posternya silakan benar ya. Waktu selesai. Siapa dulu yang mau maju? Oke, kelompok 3 silakan maju. 4-4-nya maju ya. Yang lain boleh tepuk tangan untuk kelompok 3.
menanggapi nanti. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, kelompok pelaku bullying sering dilakukan secara tersembunyi karena pelaku ingin menghindari konsekuensi atau hukuman atas tindakan mereka dan juga untuk memastikan korban bahagia. Dua, apa peran orang tua dan wali dalam mendorong bullying? Karena mendorong anak untuk berbicara secara terbuka tentang pengalaman mereka di sekolah atau di lingkungan sesuai sosial lainnya, mengawasi pergaulan anak dan pengaturan penggunaan media sosial untuk mencegah cyberbullying, menjalin komunikasi yang baik dengan guru dan sekolah untuk mendiskusikan perkembangan anak dan bekerja sama. Oke, tadi yang pertama perilaku bullying sering dilakukan secara tersembunyi. Kenapa? Karena mau menghindari konsekuensi. Dan biasanya pelaku bullying itu beraninya hanya ya, di belakang, kalau di depan biasanya nggak berani. Oke. Terus tadi peran orang tua dan wali untuk komunikasi terbuka. Terus kemudian ada kontrol bermedia sosial juga ya, agar bisa menjaga dan mencegah bullying di real ataupun di media sosial. Bagus, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Oke, silakan Mas. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahaskan hasil dari diskusi kami yaitu tentang bullying. Yang pertama soalnya adalah apa kajian yang dapat kalian lakukan untuk mencegah bullying di kelasmu? Yaitu dengan menumbuhkan empati, menghormati satu sama lain, menghargai perbedaan, dan melaporkan jika ada yang melakukan perundungan. Soal kedua, apa tujuan utama dari dibuatnya Kemendikbud nomor 18 tahun 2016 dalam konteks pencegahan bullying? Siswa dapat melaporkan dugaan bullying kepada Dinas Pendidikan setempat, orang tua atau Kementerian Masyarakat melalui Ada dua faktor yaitu akses taman web, taman web, sekolahan aman, sekolah aman, good.go.id, akan kirim email ke atau kirim email ke lapor kekerasan _kemdikbud.go.id. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kiat-kiatnya apa? Menumbuhkan rasa empati, menghargai perbedaan, dan saling toleransi. Gimana? Udah belum di kelas ini? Sudah. Ya. Contohnya apa biasanya kalau menghargai? Respect. Respect. Contohnya? Jadi teman yang sedang baca di depan. Betul. Tidak ditertawakan saat ada yang masuk di depan dan bukan kelas. Kalau empati Rasa peduli. Kalau mungkin ada temannya yang lagi murung, lagi
belakang sendiri saling diajak ngomong, diajak relatif. Terus lapornya tadi juga sudah ada di posternya ya, di lamar-lamar tersebut. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok selanjutnya terakhir kelompok 3. Ayo, bisa langsung dimulai. Soalnya Dibacakan. Assalamualaikum Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang dari soal pertama, pasal berapa dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan pelarangan kekerasan pada anak dan bagaimana bunyinya? Apakah pasal tersebut cukup mampu mencegah tindak kekerasan? Coba jelaskan. Yang pertama, bunyinya dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 78C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal tersebut cukup mampu karena dalam pasal tersebut dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Beberapa tahun pidana penjara yang dapat diterapkan pada pelaku kekerasan dan berapa hukum adanya. Menurut kalian, apakah hukum tersebut cukup sepadan? Coba jelaskan. Pidana paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar 70 juta maksimal. Hukuman tersebut tidak cukup karena tidak sepadan dengan sakit hatinya, mentalnya, Kalau yang lain sepadan nggak atau kurang atau kelebihan justru denda atau hukuman yang diberikan oleh pelaku untuk pelaku. Sebenarnya kan dari kelompok lain gimana? Sepadan, kurang juga. Apa? Disesuaikan dengan tindakannya. Kalau menurut kelompok 2, denda tersebut sepadan nggak dengan tindakan bullying? Sepadan, cukup berarti ya. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok. Silakan bisa kembali ke tempat. Menurut kelompok 1 tadi hukuman atau pidananya kurang karena tidak sesuai dengan trauma ataupun yang sudah didapatkan dampaknya untuk korban. Kelompok 2 mungkin itu sepadan dan disesuaikan dengan tingkat parahnya bullying yang dilakukan, gitu ya. Oke, tidak apa kita berpendapat di sini. Selanjutnya ibu ada kuis. Silahkan nanti bisa bernyanyi balonku ada 5. Ketika lagunya sudah berada di dor, harus mendapatkan kuis dan membacakannya. Oke? Nah, dari sini dulu apa? Dari sini dulu. Sana. Sini. Jadi mulai 1, 2, 3. Balonku ada rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Bagus lagi kau Oke, silakan bisa dibuka dan dibacakan kuisnya. Ya, dan dibacakan. Kalau diajak mengkampanyekan
aktif, ikut galau lagi. Mau tidak bersedia karena banyak tugas menantang kebebasan sendiri. Ikut aktif. Kenapa ikut aktif kampanye? Karena kayak itu tuh rasa Sesama manusia. ya Manusia. buat kan kayak kalau teman dibully kan kita juga kayak Oke, beri tepuk tangan untuk Bapak. Ayo, mungkin satu kali lagi ya. Harus sasar yang sebelah sini nih. apa ya kayak apa ya. Dua lagi dong. Satu lagi. 1, 2, 3. Satu ada lima. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Ya, silakan sukses baca. Yang lain dengarkan ya. Iya baik. Kalau diminta memperkenalkan tentang sosial administratif, saya akan membuat seperti ini, mengolah menggunakan cara lain saja. Pilihannya. Membuat seperti ini. Kenapa? Mungkin menurut Mas siapa? Jika ada Jika kalau disuruh bikin konten tentang anti bullying, kenapa buat sebaik mungkin? karena dapat memotivasi orang-orang di mana untuk tidak bullying. Oke, bagus. Betul. Berikut aja. Cukup ya, please ya. Selanjutnya Ibu ada lembar kerja peserta didik. Silakan bisa diisi. Ada beberapa pertanyaan dan habisnya ada. Jika saya Ya, satu orang. Ya, kurang satu. Oh, kurang satu. Apakah sudah selesai? Oke, nanti bisa dikumpulkan di Ibu, didirikan di siapa sebagai koordinasinya? Ega. Jaki. Saya setuju Tapi juga sih. Jaki sih itu pokoknya itu. Sweet. Selesai nego. 1, 2, Tiga kali. 3, satu aja. Oke, berarti Mas siapa? Jaki. Oke. Baik. Alhamdulillah untuk bimbingan kelas kamu sama Ibu kali ini sudah habis selesai. Terima kasih untuk anak semua atas partisipasinya, aktifnya. Luar biasa. Beri tepukan untuk kita semua. Mulai mendengarkan gimana rasanya dan pemahaman baru apa yang sudah didapatkan. Mungkin perlu diwakilkan salah satu. Mungkin Mbak siapa? Tuti, silakan menyampaikan gimana rasanya dan pemahaman baru apa yang dapat. Lebih tahu cara untuk mengatasi bullying ketika remaja bully
Tepuk tangan, Mbak. Selanjutnya untuk memberi evaluasi hasil sebagai evaluasi dalam pemberian layanan, Ibu share juga ke Mas lagi nanti kita pilih juga dengan seadanya ya, jangan diada-adakan. Baik, mungkin sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dari terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi